أنفسنا طرفة عين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. eh Saudaraku sekalian ya, rahimani wa rahimakumullah, kita hari ini akan membacakan kitab Ushulus Salasah wa Adillatuha karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, ulama yang lahir di abad ke-12 Hijriah ya, 1115, wafat di awal abad ke-13, 1206, yang berasal dari daerah Uyainah ya, Najd, sekarang Saudi Arabia. Dan tulisan-tulisan beliau ini subhanallah ya, sangat penuh keberkahan ya. Hingga saat ini kaum muslimin dimanapun berada, mereka mendapatkan banyak manfaat dari tulisan risalah-risalah beliau ya. Walaupun risalahnya simple, sedikit, hanya menaruh beberapa kaidah, tapi subhanallah itu kaidah yang sangat penting, itu intisari ya dari ilmu yang beliau pelajari selama hidup beliau ya. Beliau 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian menuntut ilmu, pergi ke negeri-negeri kaum muslimin. Beliau ke negeri Syam, beliau ke Mekah, beliau ke Madinah, juga ke para ulama-ulama yang ada di seluruh negeri kaum muslimin. Kemudian beliau kembali berdakwah dan menulis sebuah risalah, subhanallah, risalah yang sangat simple sebenarnya, sedikit tapi memiliki keberkahan, memiliki manfaat yang sangat besar buat kaum muslimin ya di seluruh dunia hingga saat ini. Sebelum kita masuk baca buku beliau, ada komentar bagus ya dari seorang penulis, Syekh Abdurrahim As-Sulami. Coba saya tampilin, bisa nggak? Naam, dalam kitab beliau ya, Taksil Ilmil Akidah. Eh, Kelihatan nggak di ininya? Kelihatan ya, insya Allah. Ya, beliau mengomentari tentang kitab ini ya, Usul Salasah, dari kitab beliau yang berjudul Ta'sil Al-Aqidah ya, Ta'sil Ilmi Aqidah, Syekh Abdurrahim As-Sulami, rahimahullah, hafizallahu taala. Beliau mengatakan, hadal kitab itu Usul Salasah huwa mutun shagir asasiyun. Dia cuman sebuah risalah mutun ya. Mutun itu kaidah-kaidah penting yang sangat kecil ya, berapa halaman mungkin, tapi dia asasi, dia merupakan pondasi utama dalam sebuah ilmu, khususnya agama kita Islam. Yubayinu fihi tauhid wa din wa nubuwah. Beliau sebut di dalam kitab ini, Ushul Salasah ini, ada tauhid, ada agama, dan ada kenabian. Yubayinu hadhil ma'ani thalatha al-asasiyah al-muhimma fi fahmil aqidah. Beliau menjelaskan tiga pondasi ya, yang sangat penting bagi kehidupan umat Islam, khususnya untuk memahami akidah. Wa fi dirasatiha dirasatan salimatan wa sahihatan. Dia kitab mukhtasar, ya, ringkas, tapi kitab ini mubarak, penuh keberkahan. Li'annahu sahlul ibarati wa murakkas ya wa muwajjah, yaitu kalimatnya itu simple, mudah dipahamin, kemudian sangat ringkas dan to the point gitu. Langsung ke poin-poin utama. Walaysa fi an ta'kida au iskalat. Udah nggak ada apa, nggak ada kesulitan dan nggak ada berbagai ke apa namanya kebingungan kalau kita baca ya. Fal insan bimujarad an yaqra al kitab yastati an yafhamah. Kata beliau, kita kalau baca buku ini, kita baca aja, kita langsung paham maksud beliau itu, maksud penulis ya. Wa yastati an yu'rafal ma'ani al-mutadammina fihi, dan dengan membacanya saja kita langsung ngerti makna-makna yang terkandung di tulisan beliau tersebut. Apalagi di antara kelebihannya ya, di antara kelebihan kitab ini beliau sebutin dalil. Jadi setiap beliau menyebutin misalkan ibadah, di antara ibadah misalkan khasyatullah wa dalilu qaulu ta'ala. Di antara ibadah khauf wa dalilu qaulu ta'ala. Begitu ya, ibadah itu istighosah misalkan, ada dalilu qaulu ta'ala. Jadi beliau sebutkan matannya atau sebutkan isi contoh-contoh ibadah, beliau sebutin dalilnya gitu. Ini keutamaan buku ini ya, makanya sangat bagus untuk kita baca, khususnya kita kaum muslimin ya. Dan dari bacaan tersebut insya Allah ya, dari apa yang kita baca itu menambah keimanan kita, kemudian memudahkan kita untuk memahami apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah.
Kita kan sulit kalau memahami sendiri apa yang kita baca di Al-Quran, di Sunnah. Nah, dengan membaca buku ulama, itu kita langsung mendapatkan buahnya gitu. Buah dari ilmu mereka. Inilah keutamaan ulama itu ya. Makanya kita harus baca buku ulama. Karena kita bukan ulama. Kita adalah polib, kita adalah tuwailib mungkin ya. Kita adalah penuntut ilmu yang sangat kecil yang butuh kepada bimbingan mereka. Ya, dengan baca buku ulama, insya Allah kita terbimbing dan kemudian mendapatkan ilmu. Kemudian dari ilmu itu menambah keimanan kita. Dari iman itu menambah buahnya yaitu amalan ya, termotivasi kita untuk beramal ya. Apalagi buku ini isinya tentang tiga pokok utama pertanyaan nanti di alam kubur, di alam barzah, di mana kita semua pasti akan ditanya Allah Subhanahu wa taala tentang tiga pertanyaan ini ya. Nabi SAW ya dalam hadis Bara ibn Azib itu radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang perjalanan ruh, kemudian kalau sudah dikuburkan jasad itu maka akan datang dua malaikat, Munkar dan Nakir. Kemudian akan bertanya, Man Rabbuk, Man Dinuk, Man Nabiyuk. Akan ditanya tentang siapa Robmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Tiga pertanyaan inilah inti dari buku beliau ini ya. Dan kitab ini secara ringkas sudah ana share sebenarnya sedikit resume atau rangkuman dari kitab ini ya. Itu isinya ada dua poin penting. Sebenarnya ada tiga ya. Tapi intinya dua sih. Ya tiga juga lah, kita anggap tiga ya. Yang satunya belum saya sebutkan. Nanti insya Allah kita sebutkan kalau sudah meringkas dari buku ini. Yang pertama, mukaddimah. Sebelum masuk usul salasanya ya. Mukaddimah dulu. Ada tiga mukaddimah yang beliau sampaikan tentang ilmu, amal, sabar, dan dakwah. Ada dakwah dan sabar. Tentang tauhid. Kemudian tentang makna agama Hanifiyah, Mila Ibrahim, dan yang keempat, afwan ada empat. Yang keempat tentang wala dan barok. Itu empat poin yang beliau sampaikan dalam mukaddimah. Dan beliau selalu mengulang-ulangin ini masalah tauhid ini. Ya, dan inilah ciri khas dakwah beliau. Ya, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah mengajak manusia kepada tauhid. Kemudian poin yang kedua tentang usul salasa, ma'rifatullah, ma'rifatuddinil Islam, ya, bil adillah dan ma'rifatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu mengenal Allah, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad SAW yang beliau sebutkan poin-poinnya itu secara rinci dan ringkas ya, ringkas banget. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir yang belum saya sebutin di resume di channel WhatsApp itu ya. Beliau tutup sebelum penutupan itu beberapa perkara penting. Di antaranya beriman kepada hari berbangkit, kemudian para nabi dan rasul, kemudian tentang tauhid beliau sebutin tentang tauhid ya. Nanti kita akan lihat ya penutup dari usul salasa ini. Jadi boleh di boleh ditulis ya saudara-saudaraku ya, boleh ditulis maksudnya ya dicatat gitu kalau ada yang mau nyatet ringkasan dari buku ini isinya yang pertama mukaddimah, mukaddimahnya itu ada 4 poin. Yang kedua usul salasa ada 3 poin. Kemudian yang terakhir penutupan. Penutupan itu ya kurang lebih dua atau tiga pembahasan lah tentang beriman kepada hari berbangkit, para nabi para nabi dan rasul, kemudian tentang tauhid ya. Itu penutupnya. Beliau menyebutkan tentang tiga perkara tersebut. Taib eh, kita kita bacain ya. Qadarullah ini anak-anak lagi setoran ya di Nabawi. Ada murojaah dia. Nggak tahu udah masuk belum Hasan. Kalau belum nanti Anda aja yang bacain. Atau ada yang mau bacain? Ada nggak yang mau bacain? Yang lancar baca Al-Qur'annya. Sini bapak-bapaknya siapa nih? Ada nggak yang mau bacain? Nggak ada yang bersedia? Baik, Bismillah. Anda yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimallahu ta'ala. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah.
الثانية العمل به، الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. طيب, yang pertama ini mukaddimah yang pertama, pembahasan yang pertama tentang ilmu, amal, dakwah dan sabar. Jadi beliau ingatkan ya, ketahuilah wahai yang semoga Allah merahmati kalian ya. Beliau mendoakan pembaca, kita didoakan oleh beliau bahwa wajib bagi kita seorang muslim itu, belum disebutin wajib ya. Artinya wajib ini ya tuntutan ya, perintah dari Allah, kalau nggak dikerjain dosa gitu. Yaitu belajar, belajar tentang apa? Tentang empat perkara yang penting. Yang pertama, kita harus berilmu. Wajib kita berilmu ya. Karena kejahilan itu di dalam agama kita ini tercela ya. Jahil dalam agama itu tercela. Jahil tentang agama kita tercela. Maka Nabi Musa alaihissalam berdoa, apa namanya, a'udzubillahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari sifat jahil kalian, yaitu Bani Israel waktu minta dibikinin berhala itu. Nabi SAW juga berdoa, ya Allahumma inni a'udzubika minal jahli ya, minal kasali wal jahl. Ya Allah, aku berlindung dari malas dan kebodohan, kejahilan. Jahil tentang apa? Tentang agama Allah. Kalau jahil tentang dunia, insya Allah setiap manusia itu nggak ada yang jahil. Karena setiap mereka pasti punya pengetahuan masing-masing ya. Ahli otomotif tentu beda dengan ahli, apa namanya, ahli kesehatan ya. Setiap mereka punya masing-masing punya apa, jurnalis, tentu dia punya ilmu sendiri ya, dengan ahli ekonomi misalkan. Jadi adapun ilmu ini semua nggak boleh jahil. Umat Islam tercela kalau dia jahil tentang ilmu agamanya. Bagaimana dia bisa menyembah, beragama dengan baik kalau dia nggak ada ilmunya ya. Makanya beliau sebutin yang pertama, ilmu yang wajib diketahui kaum muslimin, mengenal Allah. Ya supaya nggak rancu kita. Apalagi banyak, sekarang ini banyak pemahaman-pemahaman liberal ya, pemahaman-pemahaman yang kacau ya, yang merusak ya, yang mengelabui kaum muslimin dengan istilah-istilah mereka, dengan kalimat-kalimat, kata-kata mereka yang merusak. Kemudian mengenal Nabi Muhammad SAW dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Setelah berilmu, ya dengan ilmu itu tumbuh keimanan, wajib ngamalin, harus diamalin ilmunya. Ya, dari iman itu, konsekuensi keimanan itu ya amal soleh. Dan amal itu bagian dari keimanan itu sendiri. Jadi kalau udah tahu, amalin supaya ilmunya makin rosih, supaya ilmunya makin lengket. Itu Al-Fatihah. Kenapa kita hafal? Kenapa kita paham? Karena kita amalin tiap hari, kita baca dalam sholat. Ya, maka kalau setiap hari diamalin, kita jadi lengket ilmu itu ya. Dakwah tu ilaihi, kalau sudah diamalin, ajak yang lainnya. Ya, dakwah ini adalah tugasnya semua manusia, harus berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Dan para nabi para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka dai, mereka semua ngajak kepada agama Allah ya, kepada ilmu ini, didakwain. Para sahabat semuanya dai, walaupun profesi mereka beda-beda, ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang pekerja, bekerja dengan orang lain gitu ya. Tapi mereka tetap, mereka berdakwah. Abu Bakar, Utsman dan Abdurrahman ibn Auf ya, Tolha itu sahabat yang kaya raya. Mereka tetap berdakwah. Bahkan para muhajirin yang awal itu ya, sabiqunal awwaluna minal muhajirin itu, mereka semua adalah didakwakan melalui Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar pedagang, tapi dia berdakwah. Dakwah itu gampang, ajak orang, termasuk ngajak kita kumpul yuk baca-baca buku. Ini sebenarnya saat kita ngajak yang lain supaya baca buku, kita itu sedang berdakwah. Kita ngajakin yang lainnya. Itu disebut dakwah juga ya, karena dakwah itu nggak cuma ceramah. Naam, para ulama, para ustadz, mereka menyampaikan ilmu. Tapi yang mendakwakan ilmu ini, eh, kita juga harus ada bagian gitu. Ya, mendakwakan ilmu ini dengan meng-share misalkan jadwal kajian atau meng-share ilmu yang sudah kita pelajari. Minimal keluarga kita, anak, istri, ya saudara-saudara kita, orang tua, kita ajak. Kemudian setelah itu sabar.
Nanti kalau udah ngajak ya pasti banyak yang nggak suka. Kita harus sabar. Setelah sabar, dan sabar ini nggak hanya sabar atas kesulitan ya, atas penderitaan. Kita juga harus sabar yang ini nih. Sabar menuntut ilmu, sabar mengamalkan ilmu, sabar berdakwah. Ya. Dan beliau membawakan dalilnya. Wal asr, demi waktu asar atau demi waktu ya. Innal insana lafi khusr. Kita ini semua pasti akan merugi. Allah menjelaskan dengan taukid di sini, dengan taukid itu dengan penegasan, ya, artinya nggak diragukan lagi berita ini bahwa kita itu semua akan rugi. Kecuali yang nggak akan rugi orang yang beriman, yang mengamalkan imannya, beramal soleh, ya, yang nasihat menasihati dalam kebenaran, tawasobil hak, dan nasihat dalam kesabaran. Tawasobil hak ini menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan ilmu, dan tawasobil sabar ini mengajak sabar ya, sabar dalam mengamalkan. Berkata Imam Syafi'i tentang ayat ini, surat ini kalaulah tidak Allah turunkan kepada manusia ayat surat-surat yang kecuali surat ini atas makhluknya cukup bagi mereka untuk bertakwa kepada Allah. Artinya bukan berarti nggak butuh surat yang lain. Artinya menunjukkan kemuliaan dan juga makna yang agung dari surat Al-Asr ini ya. Insya Allah kita semua hafal Al-Asr ya. Sering kita bacakan di sholat sunnah atau sholat wajib. Qala al-Bukhari, rahimahullah, Imam Bukhari ya, penulis Sahih Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ada sebuah bab yang beliau sebutkan ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ya, wajib tadi beliau menyebutkan tentang berilmu dulu sebelum kita ngomong, sebelum kita berbuat ya. Supaya nggak salah kita. Nanti kecewa kalau nggak ada ilmunya, langsung berbicara, akhirnya salah pembicaraan kita, atau kita berbuat, akhirnya salah perbuatan kita, kecewa kita. Dan eh, bisa-bisa kita dihukum ya karena kesalahan itu. Nasallallahu alaihi. Maka beliau mengatakan, maka beliau menyebutkan, atau Imam Bukhari menyebutkan, sesuai dengan firman Allah ini ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik fabada'al bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Maka Allah memulai di dalam ayat ini kita harus belajar dulu sebelum kita beramal ya, sebelum kita beramal. Amalannya apa? Ini memohon ampun ya, atas dosa. Dimulai dengan ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ini pembahasan yang pertama. Kita lanjut pembahasan yang kedua. Ini nggak ada yang mau bacain. Ada yang mau bacain nggak? Ada yang mau bacain nggak? Siapa yang bisa baca? Tapi yang kedua, beliau menyebutkan tentang tiga poin tentang tauhid ya. Beliau mengatakan, "Ilam rahimakallahu annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimah ta'allumu thalathi hadhil masail wal amalu bihinna. Al-ula anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Wa dalilu qawlu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulah. Fa'asa fir'aunu rasulah fa'akhadnahu ahda wabila. Athaniya, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun wala ghairuhuma. Waddalilu qawlu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Al-thalitha, anna man ata'a ar-rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqrabu qarib. Waddalilu qawlu ta'ala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Taib, ini mukaddimah yang kedua tentang tauhid. Jadi di mukaddimah ini beliau menjelaskan wajib bagi setiap muslim mempelajari tiga
pembahasan utama. Yang pertama tauhid rububiyah, ya, tauhid rububiyah, yaitu kita wajib tahu bahwa yang menciptakan kita ini siapa? Allah. Yang memberi rezeki kita siapa? Allah. Kemudian Allah tidak hanya mencipta, tidak hanya memberikan rezeki, lalu membiarkan kita begitu saja di dunia ini seperti hewan. Enggak ya. Allah bebankan kita syariat untuk mengamalkan syariat itu. Ya, untuk mempelajarinya, memahaminya, dan ngamalin syariat tersebut. Ya, kalau perintah kerjain, kalau larangan tinggalin. Simple kan? Allah utus Rasulnya, ikutin Rasulnya, taati. Kemudian ridho terhadap agama syariat yang Allah turunkan tersebut, oh, itu dijamin orang itu bahagia. Orang itu akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini yang pertama, tentang tauhid rububiyah. Artinya wajib kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Firman Allah dalam Al-Quran, Inna arsalna ilaikum rasula, syahidan alaikum, kama arsalna ila fir'auna rasula. Fa'asa fir'aunur rasulah fa'akhadnahu ahda wabila. Lihat ketika Allah utus Nabi Musa kepada Fir'aun, Fir'aun nggak mau naatin Nabi Musa, nggak mau menyembah Allah, nggak mau beribadah kepada Allah, dan dia meyakini bahwa dia hidup dengan kemampuan dia sendiri, bahkan dia mengklaim dirinya Tuhan ya. Akhirnya dia celaka. Kami setelah mengutus kepada mereka, pada Fir'aun itu Rasul, ya. Kami telah mengutus kepada kalian seorang Rasul Nabi Muhammad SAW sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus Fir'aun, ya, seorang Rasul Nabi Musa. Kemudian Fir'aun me- eh, bermaksiat ya, atau tidak patuh kepada Nabi Musa, maka dia pun dihukum, diazab di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, beliau ingin menyebutkan tentang tauhid uluhiyah. Artinya Allah tidak ridho disekutui atau dihianati dengan kesyirikan. Ya, ini kalimat ini sering disampaikan Ustadz Yazid ya rahimahullah taala. Ya, sering saya mendengar beliau ya baik dalam tablik akbar atau ceramah, kalau beliau menjelaskan tauhid, beliau suka membawakan kalimat ini yang disebutkan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitab Tauhid. Annallaha la yarda an yusyraka ma'u ahadun fi ibadatihi la nabiyyun mursalun wala malakun muqarrabun wala ghairuhuma. Artinya Allah nggak ridho disekutui, nggak ridho bahwa ada orang yang beribadah kepada yang lainnya selain Allah ya. Tidak juga para nabi dan juga para malaikat, sama aja. Maka Allah nggak ridho kita beribadah kepada malaikat atau kepada nabi, apalagi kepada selain mereka. Ya, ini kan makhluk-makhluk yang mulia. Para malaikat itu makhluk yang mulia, para nabi makhluk yang mulia. Itu aja kita nggak boleh berdoa kepada mereka, tawakal kepada mereka, istighosah kepada mereka, minta tolong sama mereka, nggak boleh. Apalagi kepada selainnya yang diklaim orang soleh misalkan, atau batu, atau pohon, atau yang lainnya ya. Dalilnya ini wa annal masajid lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid itu, tempat ibadah itu milik Allah. Maka janganlah engkau atau kalian berdoa di dalam masjid itu, berdoa dengan yang lain selain Allah. Engkau berdoa kepada Allah tapi engkau berdoa juga kepada selain Allah. Jangan ya. Itu namanya musyrik, itu perbuatan syirik. Itulah hakikat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, tentang wala dan bara. Ini kata kunci di buku ini, salah satunya itu tentang wala dan bara ya. Selain tadi al-usul salasa ya, kalimat itu, kemudian masail ya, beberapa pembahasan, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, kalimat itu, kemudian ini juga kalimat wala dan bara ya. Siapa yang mentaati Rasul dan mengesahkan Allah, nggak boleh dia wala atau loyalitas ya kepada orang yang membenci Allah dan Rasulnya, walaupun itu kerabat dekat. Nggak boleh kita berkasih sayang dengan orang yang membenci Allah dan Rasulnya ya. Kenapa? Karena orang yang beriman itu sangat mencintai Allah, sehingga ketika mereka menghina Allah, mereka menduakan Allah, kita pun cemburu gitu. Pasti kita nggak akan ridho gitu ya, nggak akan ridho. Kita mencintai Allah, sudah beriman, tiba-tiba ada orang yang menduakan Allah, pasti itu nggak akan nyampur bagaikan air dan minyak. Ya, makanya nggak mungkin orang yang beriman itu wala kepada orang-orang musyrik, kepada orang-orang kafir ya, nggak mungkin. Adapun muamalah berbuat baik di dunia itu dianjurkan, tapi dalam masalah wala, ya wala itu lebih dalam lagi, ya, lebih ada ikatan yang kuat lagi, pertolongan di dalamnya, kemudian kecintaan ya, kemudian dan yang lainnya ya.
Allah berfirman dalam surat ini Mujadalah ini ya, Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Engkau enggak akan mendapati orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka mencintai orang-orang atau saling mencintai atau wala kepada orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Walaupun itu ayah mereka, anak mereka, saudara mereka, atau keluarga mereka. Kenapa? Karena orang-orang beriman itu sudah Allah tetapkan di dalam hatinya keimanan. Dan Allah sudah kuatkan ruhnya itu dengan iman tersebut ya. Kemudian Allah telah memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai, kekal di dalamnya. Allah sudah meridhoi mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Mereka lah Hizbullah, golongan Allah. Ketahuilah, inna hizballahi humul muflihun. Golongan Allah itulah orang yang akan beruntung ya, orang yang akan selamat. Taib. Yang selanjutnya eh, tentang makna agama Nabi Ibrahim. Jadi di sini ada beberapa poin beliau sebutkan ya tentang millat milah Ibrahim ya. Di Qawaid Arba kemarin sudah kita singgung ya tentang milah Ibrahim. Apa milah Ibrahim itu? Ini di sini beliau jelasin lagi, beliau ulangi lagi. Beliau mengatakan, "Ilam arsyadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin wa bidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma'na ya'budun ay wahidun wa a'dhamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullahi bil ibadah wa a'dhamu ma naha anhu syirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawlu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Faidah qila lakamal usul salasa allati yajibu alal insani ma'rifatuha. Ini sudah masuk usul salasa. Nah, poin yang ketiga dari mukaddimah kitab beliau ini tentang ini. Makna Mila Ibrahim, agama yang hanif. Ya. Apa sih maksud agama yang hanif Mila Ibrahim ini? Engkau hanya beribadah kepada Allah saja, mengesahkan ibadahnya, ikhlas amalanmu itu engkau lakukan semua niatnya karena Allah, mengharapkan pahala dari Allah, takut kepada Allah dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah Allah perintahkan semua makhluknya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Makna beribadah mengesahkan ibadahnya hanya kepadaku. Ikhlas ya. Tauhid. Tauhid itu artinya esa, menjadikan satu. Ibadahnya hanya satu-satu. Satu-satunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid ya. Nah, inilah tiga poin utama mukaddimah dari usul salasa ini ya. Taib, sebelum kita masuk usul salasanya, dari mukaddimah ini ada yang mau berkomentar, atau ada yang mau nanya, atau ada yang mau bertanya atau kebingungan dari poin-poin yang kita sebutkan tadi, tafadhol. Ada nggak yang mau bertanya? Karena di sini kita sambil diskusi ya. Kalau saya terus yang bicara, lumayan ini, lumayan ya ada yang mau bertanya atau ada yang mau komentar dari tiga mukaddimah ini. Gimana Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku? Ini pada punya nggak bukunya di rumah? Kayaknya udah diterjemahin ini. Sudah ada PDF-nya, Ustadz. Udah ada ya, Alhamdulillah. Ya ada yang mau nanya nggak? Ustadz, ya, ya Ustadz ingin bertanya tentang sabar yang Mm-mm. tadi dituliskan oleh mu'alif. Ketika di situ dituliskan sabar, apakah itu salah satu indikasi bahwa bertauhid itu pasti sudah dipastikan banyak tantangannya, Ustadz? Ataukah Nah, itu bukan indikasi hanya nasihat saja? iya, beliau sebutin sabar di akhir ya, karena memang
menyikapi atau menghadapi dari ini nih ilmu itu kan ada perjuangannya, perjuangan untuk ilmu ya. Bapak ibu-ibu aja yang ke Eropa kan belajar itu, ke Amerika belajar ya untuk menuntut ilmu dunia lah ya. Ilmu dunia aja kan ada perjuangan dan harus sabar kan dalam menuntutnya itu. Kalau nggak nanti dia nggak dapat ilmunya. Apalagi tentang agama Allah ini tentang akhirat. Beramal juga harus sabar. Tiap hari kita diperintahkan sholat, tiap hari kita diperintahkan berzikir, terus berzakat, berinfak, kemudian beribadah-ibadah yang lainnya ya berpuasa. Itu pun harus sabar. Apalagi dakwah, wah itu nanti kan tantangannya kita akan menghadapi orang lain dan ada orang yang benci terutama dengan apa yang kita ajak, gak suka diganggu ke kelezatan mereka, syahwat mereka, nafsu mereka itu tiba-tiba kita ganggu kan marah pasti ya. Kucing aja itu saya kalau ngelewatin suatu tangga misalkan ada kucing yang berleha-leha dia di tangga itu saya kalau mau lewat marah dia. Wow gitu, wow marah-marah ya. Subhanallah sekarang ini. Soalnya mengganggu kenyamanan dia, tapi itu tempat lalu lalang orang lewat. Ngapain dia tidur di situ kan? Tapi dia udah nyaman di sana. Nah, apalagi manusia, dia udah nyaman bermaksiat, dia udah nyaman dengan eh, kebiasaan nenek moyangnya kan. Tiba-tiba kita kita ingetin gitu kalau itu tuh nggak boleh dilarang dan itu tuh dilarang oleh Allah misalkan pasti marah deh. Nah, di sanalah kita harus sabar. Jadi memang sudah satu paket gitu ya. Di dalam surat Al-Ankabut itu Allah berfirman di ayat-ayat pertama itu ayat 1, 2, dan 3. Ayat keduanya Allah berfirman ahasiban nas ya, an yutraku an yakulu amana wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna alladzina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia menyangka dibiarin aja? Dia mengatakan kami beriman, lalu nggak diuji sama Allah. Sungguh Allah sudah uji orang-orang yang terdahulu. Ya. Maka dengan ujian itu Allah tahu mana orang yang jujur, orang yang sabar, mana orang-orang yang berdusta. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladzina khalu min qablikum masatumul ba'sa wad dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian menyangka akan masuk surga? Padahal belum datang ujian kepada kalian sebagaimana ujian orang-orang terdahulu yang sudah Allah uji gitu. Mereka ditimpa kesulitan, ditimpa kemelaratan, kesakitan, bahkan ditimpa dengan guncangan-guncangan yang sangat berat. Ya, sampai-sampai Rasul dan pengikut mereka mengatakan, kapan pertolongan Allah datang? Lalu Allah ingatkan pertolongan Allah itu sangat dekat datangnya. Dalam surah Al-Imran Allah berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu menyangka kamu akan masuk surga dengan begitu saja? Surga itu sangat mewah, sangat nikmat, sangat berkelas ya. Kemudian nggak bisa dibayangkan saking sempurnanya kenikmatan di sana, lalu engkau pengen dapat dengan berleha-leha. Tidak, ya Allah mengatakan sampai Allah mengetahui orang yang bersungguh-sungguh berjihad dan orang-orang yang sabar. Ya, nah, sabar di sini benar-benar kita diperintahkan untuk sabar ya. Dan ini termasuk para ulama, mereka harus bersabar sampai wafatnya harus bersabar karena kehormatan mereka pasti akan dicabik-cabik oleh musuh-musuh agama ini ya, oleh orang-orang kafir, oleh syaitan, oleh ahlu maksiat, ahlul ahwa, kemudian ahlu syubhat, ya, dai-dai yang sesat itu pasti akan mencabik-cabik bahkan berniat membunuh. Termasuk Syekh Muhammad ketika dakwah beliau selalu diancam dibunuh ya, selalu terancam dibunuh. Sampai mereka diwafatkan istiqomah di atas kebenaran, maka rahimahumullahu. Semoga Allah merahmati mereka semua para ulama al-sunnah termasuk ulama Ahlussunnah wal Jamaah ya di kota Madinah baru meninggal kemarin ya rahimahullahu taala Syekh eh, Rabi Admarkhali rahimahullahu taala. Tadi subuh beliau dimakamkan di Baqi rahimahullahu taala. Beliau termasuk ulama yang sampai wafatnya tegar di atas sunnah ini ya, menjelaskan tentang sunnah tauhid kepada kaum muslimin dan juga menjelaskan keburukan-keburukan kejahatan-kejahatan ahlul bid'ah. Wallahu taala alam. Naam. Pertanyaan selanjutnya Ustadz mengenai ilmu. Ya. Hmm. Kalau tadi Ustadz menjelaskan menuntut ilmu itu pasti harus bersabar dan mengamalkannya.
Ketika kita mengetahui, Ustadz, di sini kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Kita sudah tahu juga faidah menuntut ilmu, menghilangkan kebodohan dan seterusnya. Kemudian tujuan tertinggi adalah kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya. Eh, Sedemikian besar manfaat faidah dari menuntut ilmu ini. Tapi Ustadz, pada kenyataannya banyak sekali kami di antara kami di majelis ilmu maupun di luaran sana eh, sangat banyak misalnya pertama banyak alasan yang selalu dicari-cari untuk excuse tidak hadir di majelis ilmu. Yang kedua, Ustadz, ketika sudah hadir di majelis ilmu untuk mempertahankan istiqomah itu berat juga. Tapi terkadang sudah kita tahu berat dan kita harus kembali, tapi diri sendiri seringkali mengatakan, ya sudah lama ketinggalan, sudah lama tidak hadir, ya sudahlah. Akhirnya justru jauh dan jauh lagi. Untuk mengatasi hal-hal yang demikian itu seperti apa ya Ustadz? Karena ini terjadinya kan nggak satu dua grup gitu Ustadz. Dimanapun grupnya aktif, grupnya tidak aktif, akan selalu terjadi seperti ini. Eh, Mungkin Ustadz bisa memotivasi supaya hal ini bisa kita minimalisasi. Jazakumullah khairan Ustadz. Nah, wa jazakillah khair barakallahu fikum. Yang pertama, perbaiki niat kita, perbaiki niat. Nabi SAW bersabda, ala inna fil jasad mudghah ya. Iza saluhat salahal jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah kata Nabi SAW, di dalam hati manusia itu, dalam badan manusia itu ada segumpal daging. Kalau baik, baik semua badannya. Kalau buruk, buruk semua badannya. Itu hati. Eh, Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Amal-amal yang kita lakukan ini termasuk menuntut ilmu tergantung tujuannya apa sih. Jadi terus perbaiki niat ya. Kemudian jujur ya. Kalau kita pengen nuntut ilmu tuh jujur ya Allah, aku pengen dapat ilmumu ya Allah. Rabbi zidni ilma ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Jujur aku ini pengen memperbaiki agamaku. Aku pengen selamat. Aku pengen tahu tentang agamamu. Aku ingin mengamalkannya. Jujur gitu. Jadi dengan niat yang ikhlas, dengan kejujuran hati tadi, maka insya Allah ya, Allah akan mudahkan, Allah akan berikan taufik dia belajar. Ya, kalau niatnya sudah lurus, kemudian dia jujur, maka Allah akan mudahkan itu dia menuntut ilmu. Allah akan mudahkan dia membaca. Allah akan giring gitu. Kemudian Allah akan saat dia futur pun Allah ingatkan gitu dengan tanda-tanda dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang setiap orang pasti itu sudah diingatkan itu ya, diingatkan sama Allah ya. Kemudian dia pun sadar, kemudian dia kembali lagi bertobat, menuntut ilmu lagi. Jadi, kalaupun kita jatuh ya biasa lah, manusia itu memang ada futurnya, ada jatuhnya. Tapi jangan sampai futur itu sampai-sampai kita melenceng ke jauh ya, terlalu jauh dan akhirnya masuk ke lembah yang hina, tempat syahwat, tempat maksiat, tempatnya para syaitan ya. Jadi eh, perbaiki niat itu terus kita perbaiki niat kita. Kita ini harus apa namanya benar-benar mengolah niat ini ya, dan terus berdoa kepada Allah. Selain memperbaiki niat, jangan lupa terus meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Setelah itu ya kita kondisikan orang kalau sudah niatnya benar itu, sudah jujur pengen belajar, pasti dia akan mengkondisikan dirinya, memprepare dirinya untuk menuntut ilmu itu ya. Jadi dia baca, dia nulis, dia murojaah lagi, dia dengerin lagi. Kemudian manfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada ini termasuk teknologi ya, gadget yang kita punya ini untuk ilmu itu tadi. Kalau MP3 kita gunakan mendengarin Al-Quran, mendengarin ceramah, ya, memurojaah Al-Quran. Kalau video-video kita lihat video-video tentang ilmu, tentang agama. Kemudian kalau kita suka baca, kita beli buku-buku ilmu ya yang menambahkan ilmu. Ya. Kemudian taruh di tempat-tempat yang biasa kita nyaman ngelihat-ngelihat itu di kasur misalkan, ya taruh buku-buku di situ. Ya, kemudian MP3 misalkan Al-Quran di sana. Jadi kita dengerin gitu ya. Terus hindari maksiat ya, karena maksiat ini
yang menghindarkan kita dari ilmu tersebut. Karena ilmu ini cahaya dari Allah. Allah berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah" dalam surah Al-Baqarah itu. Bertakwalah kepada Allah, nanti Allah akan berikan ilmu kepadamu. Ya. Bertakwa itu ya berarti menjaga diri dari larangan ya, takut kepada Allah. Jadi kita hindarkan dari dosa-dosa itu supaya Allah berikan ilmu. Ya. Kemudian yakinilah ya, kebaikan dari Allah itu adalah ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingin memberikan kebaikan ini kepada satu orang ini, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agamanya. Jadi ilmu ini standar kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, faqih dalam agama itu enggak cuma menghafal ya, tapi dia benar-benar memahami dan mengamalkannya. Naam, wallahu ta'ala alam. Nasallallahu alaihi wa wafaqqana Allah wa iyyakum. Ada Amin. lagi? Yang lainnya mana nih? Bapak, ibu-ibu yang lainnya? Tapi kita baca dulu usul yang pertama ya. Tadi mukadimahnya sudah, kita masuk usul yang pertama mungkin karena nggak terlalu banyak kalau nggak salah usul yang pertama ini. Lumayan banyak tapi ini. Kita bacakan saja ya. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala, فإذا قيل لك وعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة وعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غير معه. Jadi perintah yang paling agung yang Allah perintahkan adalah tauhid, mengesahkan Allah dengan ibadah. Larangan yang paling besar yang Allah larang adalah kesyirikan, yaitu beribadah selain Allah. Dalilnya wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah, jangan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Fa idza qila laka mal usulu salasatu allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha. Fakul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya kepadamu, apa usul salasa, fondasi yang tiga yang wajib atas manusia mengetahuinya? Maka jawabannya adalah mengenal Allah, mengenal agamanya dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tiga ini penting? Ya, karena ini akan ditanyakan di alam barzah nanti. Semua manusia akan ditanya di alam barzah tentang tiga perkara ini. Man rabbuk, man madinuk, man nabiyuk. Ya, semuanya akan ditanya. Dan alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah untuk mempelajari, mengimaninya dan mengamalkannya. Ya, tiga pondasi utama ini. Mudah-mudahan kita semua selamat semua di alam barzah dan juga sampai di akhirat nanti ya. Amin ya Rabb. Faidah qila laka man rabbuk. Kalau ditanya siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Fakur Rabbi Allah. Katakan Tuhanku Allah, alladzi rabbani, yang telah menciptakanku. Wa rabba jami'al alamina bi nikmatihi, dan juga menciptakan dan mengurus semua makhluknya ini dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dialah sesembahanku, laisa li ma'budun siwa, tidak ada sesembahan selain dia. Dalilnya surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa kullu man siwallahi alam. Selain Allah semuanya disebut alam, disebut makhluk. Wa ana wahidu min dzalikal alam. Aku salah satu dari makhluk tersebut. Jadi nggak ada Tuhan ya. Nggak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi. Fa idza qila laka bima arafta rabbak. Kalau ditanya kepadamu dengan apa engkau mengenal Rabbmu, maka jawabannya fakul bi ayatihi, dengan ayat-ayatnya atau tanda-tanda kekuasaannya, wa makhlukati, dan makhluknya. Wa min ayatihi lail wan nahar wasyamsu wal qamar. Di antara tanda kekuasaan Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan bulan. Wa min mahluqatihi samawati sab'u wa man fihinna. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang tujuh dan apa yang ada di dalamnya, wal arduna sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Dan bumi yang tujuh lapis dan apa yang ada di dalamnya dan di antara keduanya. Dalilnya firman Allah, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi itu lebih besar daripada penciptaan manusia. Dan firman Allah,
Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamar. Di antara kekuasaan Allah adalah malam dan siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Jangan kalian bersujud kepada bulan dan matahari ya. Wasjudu lillah, bersujudlah hanya kepada Allah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun, yang telah menciptakan matahari dan bulan jika kalian benar-benar hanya beribadah kepada Allah. Dan firman Allah dalam surah Al-A'raf, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam." Sungguh Rabb kalianlah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Summa stawa 'alal arsy, kemudian dia beristiwa di atas arsy, yughsil lailan nahara yatlubuhu hasisa. Kemudian Allah memasukkan malam dan siang yang silih berganti, wasyamsa wal qamar, kemudian matahari dan bulan, wan nujum, dan juga bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, semuanya ditundukkan dengan perintahnya. Alalahul khalqu wal amru, ketahuilah milik Allah semua penciptaan dan semua urusan. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Warabbu wal ma'bud, yang dimaksud ar-Rabb, dia adalah sesembahan yang diibadahi. Firman-Nya surah Al-Baqarah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian, walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan juga yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa, dia yang telah menjadikan untuk kalian bumi terhampar dan langit sebagai bangunan yang tinggi ya. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia yang menurunkan dari langit itu hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, maka dengan hujan itu dia keluarkan dari bumi segala macam tumbuh-tumbuhan ya, tanam-tanaman sebagai rezeki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada, maka janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah, wa antum ta'lamun, padahal engkau mengetahui. Qala Ibnu Katsir rahimallahu taala, al-khaliqu li hadhil asya, pencipta segala sesuatu ini, wal mustahiqu lil ibadah. Dialah yang berhak untuk diibadahi karena dia pencipta segala sesuatu. Kemudian wa anwa'ul ibadah, adapun jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha, yang diperintahkan Allah, mislu al-islami wal imani wal ihsan. Ya, seperti Islam, iman dan ihsan, tingkatan agama ya. Wa minhu, di antara perincian ibadah tersebut, ad-du'a wal khaufu war raja' wa tawakkal, yaitu berdoa, takut, berharap dan tawakal. War raqba war rahba wal khusyu' wal khasyah wal inaba wal isti'ana. Ar-raqba war rahba, takut dan harap, khusyu', khasyah, inaba, bertaubat kembali kepada Allah, isti'ana, memohon pertolongan, isti'adah, mohon perlindungan, istighatsah, minta bantuan dalam keadaan sulit. Wadzabhu, menyembelih kurban, wan nazru, bernazar, wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah, dan yang lainnya dari jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan dengannya, semuanya harus kita lakukan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun perintahnya, Allah berfirman tentang ibadah, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, masjid ini adalah milik Allah, maka jangan engkau menyeru selain Allah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafirun. Siapa yang melakukan ibadah, yang mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, sesuatu apapun ya, maka dia disebut musyrik, dia disebut orang yang kafir ya, orang yang menentang Allah, orang yang lawan dari keimanan, ikhlas tauhid tadi. Dan dalilnya firman Allah, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Siapa yang menyeru Tuhan selain Allah, Tuhan yang lain, la burhana lahu bihi, tidak ada bukti atasnya, atas ketuhanan yang dia sembah itu, fa inna ma hisabuhu inda rabbi, maka perhitungannya nanti di sisi Allah, innahu la yuflihul kafirun. Sungguh tidak beruntung orang yang kafir tersebut. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Doa mukhul ibadah." Doa adalah jantungnya ibadah. Dalilnya firman Allah, wa qala rabbukum ud'uni. Rabbmu telah berfirman, ud'uni, berdoalah hanya kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dari beribadah kepadaku, aku akan masukkan, atau mereka akan masuk neraka jahanam dengan terhina. Dalil khauf, firman Allah, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Mereka adalah syaitan yang menakut-nakuti ya, dengan teman-temannya itu, dengan teman-teman yang banyak menakuti kita. Fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, wa khafuni, takutlah hanya kepadaku, kepada Allah, in kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Dalil raja, dalil berharap, faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap ingin bertemu Allah, falyamal amalan solehan, hendaklah dia beramal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan mempersekutukan dengan ibadah apapun selain Allah Subhanahu wa taala.
Dalil tawakal, wa 'alallahi fatawakkalu, dan kepada Allah sajalah hendaklah kalian bertawakal. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal hanya kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan kepadanya. Dalilur rahba wa rahba wal khusyu. Innahum, mereka itu para nabi, kanu yusari'una fil khairat, kalau beramal bersegera, bersegera dalam berbuat kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka menyeru Allah dengan penuh rasa takut dan rasa harap. Rasa harap dan rasa takut. Wa kanu lana khashiin. Mereka sangat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilul khasyya fala tahsyauhum wasyauni. Janganlah kalian takut kepadaku, janganlah kalian takut kepada mereka, takutlah kepadaku. Dalilul inaba, yaitu bertobat kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, kembalilah kalian kepada menuju Rabb kalian, wa aslimu lahu, tunduklah kalian hanya untuknya. Dalilul isti'anah, mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami ibadah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Dan hadis Ibnu Abbas ya, idza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian minta tolong, kata Rasulullah SAW, jika engkau mohon pertolongan, minta tolonglah hanya kepada Allah. Dalilul isti'adah, mohon perlindungan dari gangguan syaitan atau makhluk yang jahat. Qul a'udzu birabbil falaq, atau qul a'udzu birabbin nas ya. Katakan aku berlindung kepada Rabb Falak, penguasa waktu subuh, dan juga aku berlindung kepada Rabb manusia. Dalil istighosa, istighosa itu memohon pertolongan saat kesulitan yang berat ya. Istastaghitsuna rabbakum. Ingatlah ketika kalian istighosa kepada Allah saat perang Badar ini. Fastajaba lakum. Allah kabulkan permohonan kalian, dimenangkan di perang Badar. Dalilud dzabhi, menyembelih hewan kurban. Qul inna solati wa nusuki. Katakan, sungguh solatku dan ibadah kurbanku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku untuk siapa? Lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu bagi Allah. Dengan itulah aku diperintahkan, aku menjadi orang Islam yang pertama. Di dalam sunnah Nabi SAW bersabda, la'anallahu man zabaha li ghairillah. Allah melaknat orang-orang yang menyembelih selain Allah. Wa dalilun nadar, dalil nadar, firman Allah, yufuna bin nadri, mereka menunaikan nazar-nazar mereka, ini ahli surga ya dalam surat Al-Insan. Wa yakhafuna yauman kana syarruhu mustatira. Dan mereka takut kepada Allah, ya pada hari itu ditampakkan, dicatat semua keburukan-keburukannya. Nah, kita cukup, alhamdulillah selesai al-aslul awal ya, mukadimah dan al-aslul awal. Insyaallah besok ya kita akan bacakan aslul sani dan aslul salis biiznillahi taala. Naam, sebelum kita tutup ada lagi yang mau bertanya atau ingin menyampaikan atau ada masukan sebelum kami tutup? Ada masukan, ibu-ibu, bapak-bapak? Sementara belum ada Ustadz. Baik. Jazakumullah khairan. Nah, Untuk besok Ustadz di Bumiku Mengaji ada kajian pukul 20.00 WIB. Jadi mungkin kita mulainya besok pukul 19. nah, mungkin Ya habis Ustadz. Isya di Indonesia 1920-an lah. Mudah-mudahan kita Ya bisa Ustadz. mulai. Ya Ustadz. Jazakumullah khairan. Nah, wa jazakumullahu khairan. Sebenarnya saya berharap semuanya aktif ya dari hasil baca ini, minimal mencatat atau mengambil manfaat dari buku ini ya. Mungkin kalau ada waktu luang selesai baca, kita kan sudah masuk buku kedua ini. Mudah-mudahan selesai dua buku ini kita murojaah lagi nanti pada pertemuan berikutnya ya, sebelum kita masuk ke buku yang lain, supaya kita dapat benar-benar dapat ilmu dari buku ini ya, dapat manfaatnya. Dan kami ingin melihat respon kita semua gitu dari apa yang kita bacakan ini. Jangan 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 sampai kita hanya mendengar saja tapi kita nggak dapat apa-apa gitu. Harapan kami sih
kita semuanya mendapatkan manfaat dari buku ini ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang banyak dari buku para ulama ini. Taib, wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.